Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Mari kita bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin, bersolawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab ayyuhal walad qad alimta min hatainil hikayataini la tahja illa tafsiril ilmi wal an ubiyyina laka ma yajibu ala salik sabilil haq. Di dalam pesan yang ke-14 insyaallah itu dari awal kita itu telah memulai satu, yang ke-13 ini berarti ada 8 poin, maka yang ke-14 ini adalah ayyuhal walad, wahai anak saya, wahai murid saya, wahai teman-teman saya, qad alimta min hatainil hikayatain. Setelah kita mengerti terhadap dua kisah tadi, maka ini boleh kita ambil ya. Anda tidak usah terlalu banyak ilmu deh. Ilmu baik, tapi yang 8 itu harus. Karena kalau 8 ini sudah mewakili dari ilmu yang lain. Syekh Syukek mengatakan apa? Yaitu maaf, ini Imam Ghazali kalau sudah ini Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali menceritakan antara Syekh Hatim dengan Syekh Syukek. Kemudian Syekh Imam Ghazali meminta kepada anaknya, bukan anaknya, muridnya yang memang membuat surat kan. Waktu itu ceritanya membuat surat, saya sudah beribu buku, bermacam-macam buku dari Syekh Imam Ghazali sudah saya baca. Sekarang saya kira-kira mau jadi kiai di kampungnya, mau pulang. Apa pesan? Nah, pesan yang ke-14 itu adalah ilmu itu di 8 itu, dan boleh Anda tambah, tetapi 8 Anda jangan tinggalkan. Wal an uyyina laka ma yajibu ala salik sabil haq, dan selanjutnya saya akan menjelaskan kepadamu perkara yang diwajibkan atas seorang yang suluk ilallah sabilil haq. Orang yang akan berjalan menuju Allah itu apa? Sabilil haq. Jadi suluk itu, jadi torekoh itu sejak zaman Rasulullah yang diberikan kepada Syekh Abu Bakar sudah dimulai, dan itu dinamakan suluk ilallah, mansalaka itu kan dalam hadisnya itu. Apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali? I'lam annahu yambahi lisaliki saykhun mursyidun murabbin. Syekh Imam Ghazali mengatakan, iklam, ketahuilah, annahu, jikalau yambahil salika, engkau itu mencari dan Anda berniat untuk suluk, maka yambahi saykhun, maka sebaiknya Anda itu punya syekh, wa mursyidun, yang menjadi mursyidmu, wa murabbibun, dan yang menjadi pengayommu, murabbi. Dan ini, istilah ini biasa diberikan di pesantren-pesantren. Ada kalanya menyebut syekh, ada kalanya menyebut mursyid, ada kalanya menyebut murabbi. Itu kalau syekh itu bahasa lainnya guru, kalau mursyid itu adalah pembimbing, kalau murabbi itu adalah pengayom. Nah, sama saja. Nah, mengapa perlu syekh? Liyukhrijal akhlaqas sayyiati minhu wa tarbiyati wa yas'ala makana khuluqan hasanah. Syekh ini berguna untuk mengeluarkan akhlak-akhlak sayyi'ah kita. Bitarbiyati, dengan kita itu belajar dan didikan guru itu. Wa yas'ala makana khuluqan hasanan,
dan selanjutnya kita akan mendapatkan posisi akhlak-akhlak yang jelek tadi ya diganti wayas ala makanaha, dan diganti dibuat makanaha segala sesuatunya pada diri kita itu apa? Khuluqan hasanah, akhlak yang baik. Apa? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Agama itu akhlak, ad-dinul akhlak, bukan ilmu, tapi adab, tapi akhlak. Nah karena itu kalau orang yang menuju pada Allah, maka dengan demikian dia itu harus dalam posisi apa? Dalam posisi mencari guru. Ayat tadi di awal saya sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang bertakwa, yang beriman dan bertakwa kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Hendaklah engkau itu mencari wasilah, hendaklah engkau mencari guru, hendaklah engkau mencari mursyid, hendaklah engkau mencari murabbi. Wasilah dalam individu adalah murabi, wasilah dalam arti entitas dan amalan itu namanya thariqah. Jadi ini perintah Al-Quran. Mencari guru, suluk ilallah itu Al-Quran. Bukan karangannya orang mutawasifin, orang ahli tasawuf. Enggak, ini Al-Quran. Karena memang akidah, syariah, thariqah, makrifat, hakikat. Akidah, syariat, tasawuf, iman, Islam, ihsan, Al-Quran. Nah, mengapa seperti itu? Karena dia itu harus wajah itu beristihad, bersungguh-sungguh, mujahadah. Sabilihi artinya jalan menuju Allah apa? La'allakum tuflihun. Agar kita itu adalah menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang menang. Yang memenangkan kita itu bukan urusan dunia, tetapi yang memenangkan kita adalah urusan Allah. Tapi anehnya orang takutnya pada dunia, bukan pada Allah, sehingga tidak perlu suluk ilallah, tidak perlu sabilil haq. Udahlah, urusan dunia nggak akan habisnya sampai kita mati, sampai mujur ngalor, sampai kepalanya dimengokkan ke arah kiblat, mau dimandiin, nggak akan habis. Percaya, anak putu naik pangkat, rezeki ini, pengen itu, sudah ingin, nggak jadi. Jadi, kita kemarin kan ngaji Tajul Arus kan, kalau orang itu ta'alluqnya kepada yang man yuhibbi, apa yang dicintai, maka niat baiknya akan terurungkan, kembali lagi yang dicintai. Kalau dicintai dunia ya dunia lagi, nggak akan habis. Berat. Menjadi orang baik itu berat kalau kita tidak kuat niat. Karena itu saya bersyukur Allah moga-moga memberi petunjuk istiqomah kepada kita semua, khususnya siapapun yang sudah ikut thariqah itu berarti sudah punya keyakinan hati berjalan menuju Allah. Nah, di dalam ilmu tasawuf disebut dengan apa? Man ta'allamal ilma wa laysa lahu saykhun faisahuhu syaitan. Siapa yang orang menuju Allah dan menuntut ilmu spiritual, dia harus punya guru. Kalau tidak punya guru, faisahuhu syaitan, maka yang akan membimbing dia itu adalah syaitan. Karena itu mengapa guru itu adalah surujun? Mengapa guru itu wasilah? Karena inilah yang mentransmisikan dari apa sebut saja pembangkit tenaga listrik yang mengarahkan kepada rumah kita, akhirnya kita itu menyala, itu adalah guru. Kita nggak mungkin mengambil listrik sendiri, kita celupkan kabel di balongan sana, jebret, kita langsung ke kita terbakar. Jadi perlu guru. Karena guru inilah sanadnya sampai Rasulullah. Tidak terputus karena ini adalah transmisinya minallah ya ilal malaikat Jibril, ilal Rasulullah, ilal Syekh Abu Bakar Siddiq,
Salman Al-Farisi sampai Syekh Bahaudin, kalau itu Thariqah Naqsabandiyah, hatta yaumil akhir, hatta an, sampai dengan hari ini. Nah, ini penting karena apa? Karena kalau orang tidak punya guru, sulit. Di dalam istilahnya, fa'lam anal ustad fatihun wa musahilun wa tahdhilun ma'hu ashalun wa aswa. Guru itu adalah yang membuka. Ya, guru itu adalah yang membuka. Kalau kita buka sendiri, oh nggak tahu kok, grendele nanti tempatnya di mana itu juga tidak tahu. Nah, karena itu para salikin itu adalah bagian dari cara kita belajar yang baik, apalagi spiritual. Di dalam kitab Al-Fawaidul Makkiyah juga sebutkan, wa illam ya'lal ilmi taunal ma'a mu'allim kamu kidin misbahil laisa lahu durnin. Kalau orang pakai ilmu spiritual tidak pakai guru, itu seperti orang yang ingin apa? Menyalakan lampu. Tapi lampunya itu padahal pelita itu tidak ada minyaknya. Sulit. Disumet mati, disumet mati. Sudah niat di jalan, sudah biasa sehari 2 hari sholat malam, redup lagi. Sholat sekali 2 kali, tawadhu, khudur. Ketiga hari keempat mati lagi karena tidak pakai guru. Jadi orang yang menuju Allah tapi tidak pakai guru itu seperti hanya menyalakan pelita tapi tidak ada apanya, tidak ada minyaknya, nggak nyambung ya. Gitu. Para salikin, karena itu pesannya. Nah, karena itu Syekh Hatim, maaf, karena itu murid saya kata Imam Ghazali, kamu cari guru deh untuk spiritual. Walaupun akhirnya gurunya Imam Ghazali sendiri, Hujatul Islam, dan beliau memang ahli tasawuf, dan beliau adalah min amalit thariqah, dan beliau itu adalah thariqah. Selanjutnya para salikin, Imam Ghazali mengatakan, wa makna tarbiyati yusbihi fi'lal falahi alladhi yaqla'us saw. Diperumpamakan makna dari syekh itu adalah tarbiyah, dan seorang guru itu seperti hanya falah, yaitu seorang petani, alladzi yablaqus saw, yang pekerjaannya adalah mencabuti ilalang agar iman kita, agar niat kita, agar orientasi hidup kita itu menjadi lurus. Karena kita masih ada nafsu. Tapi kalau ada guru itu di-enlighten, dicerahkan, kemudian selalu continue istiqomah menuju Allah. Wa yakhrujun nabatatil ajnibiyati min bainiz zar'i liyahsuna nabatuhu wa akmulu ra'ahu. Jadi dengan demikian guru itu selalu mengeluarkan tanaman-tanaman, gulma-gulma yang tidak baik itu dihilangi di tengah tanaman padi tadi. Karena itu guru selalu dimanapun selalu mendoakan pada murid, ya, Rabbana taqabbal minna hajatina wa hajatikum minal muridi kulluh. Enggak ada murid yang tidak didoakan gurunya, itu tidak ada. Semua dikasihin oleh gurunya, ya. Ya, khususnya hajat-hajat dunia dan khususnya akhirat itu. Biridhoillah, dengan ridhonya Allah. Wa bisyafa'ati Rasulullah, dengan syafaatnya Rasulullah. Ya. Wabil karomati auliya Naqsabandiyah, itu semua dilakukan oleh gurunya kepada murid-muridnya. Mengapa kalau sudah diambil gulmanya, tanaman yang liar itu, liyahsuna nabatuhu wa yakmulu rai'uhu, untuk menjadikan tanaman itu menjadi lebih sempurna perkembangannya, sempurna menuju Allah, ikhlas menuju Allah, ya, dan dilakukan cara tawakal, hidupnya itu menuju Allah, gitu. Kalau nggak ada guru, gokek, bahasa Jawa ini gokek, gek api, gek enggak, iya lek eling yen, pegangannya tuh uang itu yen ralali, yen ono waktu,
yen ndak diribeti oleh siapa. Akhirnya kalah dengan nafsu. Dengan demikian wala buta lisaliki min sayhin yu'attibuhu wa yursituhu illa sabilillahi ta'ala. Maka wala buta itu tidak bisa tidak, ya pasti harus. Wala buta tidak bisa tidak, lisalik orang yang menuju Allah itu adalah harus menempuh min sayhin, harus mendapatkan gurunya, ya yu'attibuhu untuk memberikan adab. Sekali lagi ya, orang tasawuf itu akhlaki wal adabi. Tasawuf ada 3. Yang pertama falsafati, orang yang ahli tasawuf banyak, tapi belum tentu amal. Yang kedua adalah tasawuf akhlaki. Yang ketiga amali wal adabi. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah syekh yang membimbing kepada anak muridnya itu menuju Allah, yu'addibuhu untuk ngajari adab, wa yursituhu dan dia itu adalah untuk menunjukkan mendidiknya ila sabilillah ta'ala, menuju jalan Allah. Karena thariqah itu ada kaifiahnya ya, ada ritualnya, bagaimana sholat dulu apa, thariqahnya apa, kemudian berapa kali sholatnya, baru zikirnya kayak apa, itu semua diajarin dan itu ditransmisikan dengan betul-betul step by step gitu. Karena itu mengapa perlu untuk betul-betul menuju Allah ya. Li'anna Allah arsala ibad wa rasulan lil irsyad ila sabilihi, maka karena sesungguhnya Allah telah mengutus Rasul kepada para hambanya untuk memberi petunjuk jalannya. Jalan Allah oleh Rasulnya kepada umatnya itu adalah ajaran yang khusus, yang diajarkan secara kaifiatnya itu step by step, terstruktur, itulah namanya thariqah. Sehingga thariqah itu adalah betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, dan inilah kunci kita menuju Allah. Dan para ibu sekalian, maka dengan demikian menjadi pentinglah kita itu belajar ilmu spiritual. Jadi dengan demikian tadi saya sebutkan semua itu adalah lil irsyadi ila sabilihi, itu ini adalah dari ilahi anta maksudi dari Allah, wa malakul Jibril ila malaikat Jibril, wa ila Rasulullah, wa ila Abu Bakar Siddiq, wa ila Salman Al-Farisi, wa ila Syekh Qasim Ibnu Muhammad, Syekh Ja'far Siddiq, Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ya, semua pernah kenal kan orang tasawuf yang Abu Yazid Bustami, ila Syekh Abu Hasan Kharqani, ila Syekh Abu Al-Fadli, ila Syekh Yusuf Hamdani. Nah, yang ke-16-nya itu baru Syekh Muhammad Bauddin Naqsyabandi. Di Indonesia hari ini adalah ke-40 kira-kira itu sanatnya. Jadi dengan demikian thariqah dan di dalamnya adalah Syekh Mursyid, itu adalah bukan amalan ajaran sendiri, tapi ini adalah amalan ajaran dari Rasulullah, dari Allah dalam rangka suluk ilallah sabilil haq. Moga-moga kita pada saatnya dibukakan pintu hati kita, futuhul qulub, sehingga kita menyempurnakan hidup kita tidak hanya urusan salik ila dunya, tapi harus pada saatnya itu salik ilal akhirah, yaitu sabilil haq Allah Subhanahu wa taala. Afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.